Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Nah, kita berada di belakang toko. Nah, ini tempatnya di kandang kambing maupun sapi. Nah, ini ditemanin dengan adik maksudnya. Nah, kita di sini mau menunjukkan fermentasi buat makanan kambing. Nah, itu dia si Ferguso. Kandangnya rusak ya teman-teman, dirusak oleh Ferguso. Oke, kita tunjukkan fermentasian, bahan-bahannya apa saja kita tunjukkan. Dan di sini kita tidak membuat. Nah, kita hanya menunjukkan buat teman-teman untuk fermentasian di kandang sahabat tani. Oke, untuk bahan yang kita butuhkan bisa plastik maupun bisa tong yang bisa ditutup rapat itu ya teman-teman, yang ada klemnya. Kalau di sini kita menggunakan plastik. Pertama, keuntungannya harganya murah ya. Terus kalau kita ingin membuat tinggi, kita bisa memotong dengan yang tinggi seperti ini. Nah, ini kan masih gulungan, masih belum potongan ya teman-teman. Ini kita bisa memotong dengan panjang. Kalau ingin rapat biar tidak bocor, ini kita bisa mendobel. Untuk plastiknya kita double. Kalau kita takut bocor. Nah, untuk fermentasian di sini ya teman-teman, yang dibutuhkan apa? Nah, pertama ya, ini saya tunjukkan. Pertama kita siapkan EM4 ya, yang peternakan. Terus kita siapkan juga molase. Molase kalau di sini bahasanya tetes tebu. Nah, setelah itu ini garam. Nah, bisa garam gerasak ya, gerayak. Garam yang besar-besar ini. Kalau di sini namanya garam gerasak. Kalau tidak ada ya garam dapur nggak apa-apa. Setelah itu cacahan bisa rumput odot, rumput gajah, daun-daunan kering, ataupun bisa juga daun ketela juga bisa. Kalau untuk yang ini fermentasian saya ini menggunakan tepung jagung manis itu loh teman-teman, dicampur rumput gajah, dicampur daun itu loh, jambu dikeringkan. Bisa juga campur daun kopi seperti itu juga bisa. Jadi seadanya kita fermentasikan. Nah, ini kita diamkan. Setelah kita cacah kita diamkan ya teman-teman. Kita diamkan agar kadar airnya berkurang. Kalau lebih bagus kita panaskan, jangan sampai luayu, jangan sampai, pokoknya kering gitu aja, sampai kadar airnya berkurang. Setelah itu bahan-bahan tadi dari EM4, terus molase atau tetes serta garam kita aduk, campur di timba, bisa dikasih air sesuai takaran. Nah, takarannya kita lihat-lihat kita mau buat berapa. Nah, berapa banyak ya. Jadi untuk takarannya kita mengikuti. Setelah campurkan, untuk pakan-pakan seperti ini kita beri itu campurannya, kita beri campuran, lalu kita sirat-siratkan di atasnya. Setelah itu diaduk merata, kita masukkan ke plastik seperti ini. Nah, untuk berapa hari bisa kita gunakan untuk makanan kambing? Nah, untuk makanan kambing yang maksimal ya, biar untuk yang maksimal
21 hari sudah bisa digunakan. Kalau di sini 1 hari pun kita gunakan karena untuk baunya sudah wangi ya teman-teman. Setelah 1 hari pun kita gunakan. Jadi hari ini buat, besok pun bisa digunakan. Tetapi kalau di sini kan masih buatnya kan ya lumayan lah, 3-4 seperti ini. Jadi untuk pengepap atau ditaruh di dalam sini agak lama ya teman-teman. Dan untuk hasilnya bagaimana ya teman-teman? Ini saya tunjukkan ya teman-teman, hasil dari fermentasian di kandang Sahabat Tani ini. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini untuk bau pun wangi ya teman-teman, bau pun wangi. Nah ini ada kesalahan dikit untuk pemberiannya, itu E4 tetes sama garam dicampur air ya terlalu banyak, jadi agak basah. Dan kemarin untuk daun-daunannya itu tidak dilakukan pemanasan, jadi untuk hasil ya agak basah seperti ini. Yang bawah loh, yang atas ya kering ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada daun jambu air ya teman-teman. Nah ini tebon jagung, ini tebon jagung dicampur-campur pokoknya teman-teman. Jadi enggak satu makanan, maksudnya satu jenis, ini campur-campur. Ini pun juga ini buatan kemarin 3 hari yang lalu. Ini campur-campur ini teman-teman. Ada rumput todot, terus rumput gajah yang panjang itu, tebon jagung, daun jambu, daun kopi, bahkan daun apa itu jati yang kering, tapi itu kita olah buat fermentasi ya teman-teman. Nah kita memanfaatkan daun-daun yang ada. Nah seperti itu. Jadi intinya sih untuk pembuatannya harus rapat ya teman-teman. Nah, ini pemotongannya kan untuk bawah kan seperti ini. Nah, untuk penaliannya. Jadi sebelum dilakukan pengisian kita tali, terus plastiknya ini kita balik, yang dalam itu dijadikan di luar, ditali lagi, jadi rapat teman-teman. Nah, jadi tidak ada kebocoran seperti itu. Nah, ini juga gitu, ini rapat, ini mengembang. Nah, katanya loh ya di video-video teman-teman lainnya itu kalau seandainya plastiknya ini mengembang, ini kan jadi ya teman-teman, pasti jadi. Ini juga gitu, ini mengembang plastiknya. Karena apa? Untuk fermentasian ini rapat, tidak ada kebocoran. Nah, di sini kalau kita pakai plastik ini, kita juga menyiapkan ini vakum. Nah, ini penyedot debu. Sebenarnya ini digunakan untuk penyedot debu ya teman-teman. Tapi kalau di sini kita gunakan untuk menyedot udara yang ada di dalamnya. Jadi benar-benar udara yang ada di dalam itu habis ya teman-teman. Selain kita memasukkan pakannya ini dengan penuh rapat, ditekan-tekan, kita juga melakukan vakuman. Nah, jadi benar-benar di dalamnya ini tidak ada udaranya. Ya walaupun ada kan sedikit ya teman-teman, tidak banyak seperti pas kita neken-neken itu. Nah, oke, terima kasih. Mungkin teman-teman kalau ingin tanya-tanya monggo bisa komen, dan jangan lupa juga di subscribe, like maupun share agar teman-teman lainnya tahu video-video dari Sahabat Tani ini ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.